Eva, jadi tadi kita lihat banyak perdebatan ya soal presiden cawe-cawe dan berikut juga pertanyaan publik. Benarkah ungkapan cawe-cawe presiden dalam Pilpres 2024 bermakna denotatif atau memiliki makna konotatif yang multitafsir hingga bisa menimbulkan kegaduhan politik di tanah air? Kita akan bahas selengkapnya bersama analis politik Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategik ada Ahmad Khoerul Umam. Iya, Valen dan juga pemirsa, Anda juga bisa ikut berpartisipasi dan berinteraksi di nomor telepon interaktif 0215839900. Kami tunggu partisipasi Anda. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mas Umam. Pagi Mas Umam. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Valen. Iya, Mas Umam, Presiden Joko Widodo akhirnya menegaskan akan cawe-cawe dengan dalih demi kepentingan bangsa dan negara. Apakah dalih ini bisa diterima oleh publik, Mas Umam? Diterima atau tidaknya tentu berdasarkan pada asas konsistensi antara sikap, perkataan, dan juga perbuatan. Karena bagaimanapun juga terkait dengan hal ini, sepertinya Presiden sedang bermain kata. Memang ada cukup banyak penjelasan yang kemudian akhirnya pihak istana juga harus menjelaskan panjang lebar. Tetapi bahwa dalam konteks pengambilan kata, dalam konteks positioning ini, Presiden Jokowi menunjukkan ada inkonsistensi di dalam konteks bersikap. Karena di tanggal 4 Mei yang lalu, di awal bulan, beliau menyatakan secara tegas bahwa tidak akan ikut cawe-cawe dalam konteks capres. Tetapi di akhir bulan Mei ini, di tanggal 29 kemarin, beliau menyatakan akan ikut cawe-cawe. Nah, oleh karena itu, kita harus melihat ini, seberapa konsisten. Kalau misal kemudian beliau menyatakan bahwa sikap cawe-cawe ini sama sekali tidak akan menyentuh ranah politik praktis, maka kita harus cek apakah betul pergerakan dan juga manuver politik belakangan, apakah menunjukkan hal itu atau tidak. Karena kalau misal tidak dalam konteks politik praktis, maka kemudian bisa kita lihat secara lebih detail. Bagaimana misalnya beliau menyatakan di hadapan para jaringan relawan, siap untuk membisiki sejumlah ketua umum parpol untuk menggerakkan pasukan dan juga dalam konteks dukungan capres ke depan. Oke, bagaimana Mas Umam, juga misalnya Mas Umam, Ketua Umum Golkar inkonsistensi dari Presiden Jokowi itu dampaknya apa, Mas Umam, kalau inkonsisten seperti itu? Ya, dampaknya terkait dengan hal ini adalah ada muncul kekhawatiran sejumlah pihak bagaimana kemudian kekuasaan negara menjadi tidak netral. Kalau misal negara tidak netral, maka kemudian proses demokrasi dalam konteks pemilu di 2024 menjadi dipertanyakan kredibilitas, keterbukaan, dan juga rasa keadilannya. Memang Presiden memiliki hak untuk berpolitik. Hal itu ditegaskan di dalam konteks Undang-Undang Pemilu nomor 17 tahun 2007. Maaf, atau Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Tetapi ada pembatasan cukup clear. Di pasal 299 memang beliau atau Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk kampanye. Tetapi di pasal 304 ada pembatasan. Ketika proses itu sudah berjalan, maka harus bisa membedakan mana domain privat dan domain publik. Ketika bicara domain publik, silahkan menggunakan fasilitas negara, menggunakan kekuasaan negara. Tetapi kalau sudah masuk dalam ranah domain privat, terkait dengan kepentingan pribadinya, kepentingan politik partainya, kepentingan kelompoknya, maka semua itu harus di-clearkan, harus dinetralkan. Nah, di level inilah yang kemudian jangan sampai terjadi pencampur adukan antara domain privat dan domain publik. Saya khawatir Pak Presiden Jokowi kesulitan untuk membedakan mana kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan partai, lalu kemudian tercampur adukan dengan atas nama kepentingan negara. Nah, oleh karena itu jangan sampai kata cawe-cawe ini atau klaim cawe-cawe presiden ini kemudian menjadi alat pembenaran untuk melegitimasi manuver politik pribadi atau kepentingan politik presiden, kemudian terkait dengan campur tangan yang terkait hal-hal yang sifatnya diatasnamakan kepentingan negara. Itu yang kemudian sangat dikhawatirkan di sana. Iya, kalau makna cawe-cawe yang dimaksud oleh Presiden, analisa dari Mas Umam itu apa? Analisanya cawe-cawe dalam konteks apa saja nih? Mbak Eva, memang di sini sangat multitafsir. Cawe-cawe kalau misal kemudian dalam statement yang kedua per 29 kemarin dikatakan bahwa beliau berjanji untuk main di ranah politik kebangsaan sehingga kemudian meyakinkan supaya proses pemilu berjalan lancar. Tetapi kemudian beliau juga mengatakan tidak akan mengotori ini dalam penjelasan pihak istana, tidak akan mengotori demokrasi, tidak akan main di ranah politik praktis, tetapi dalam perkembangannya situasinya sangat light, sangat fluid, sangat cair.
Bagaimana kemudian seorang ketua umum Partai Golkar mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan koalisi, mereka akan berkonsultasi secara ketat dengan Pak Jokowi. Ketua umum PAN, Pak Zulkifli Hasan, juga menyatakan yang sama. Presiden Jokowi adalah panglima tertinggi di dalam pengambilan keputusan terkait dengan capres-cawapres ke depan. Maka hal ini mengonfirmasi bahwa zona permainan dari Pak Jokowi sendiri bukan hanya di ranah politik kenegaraan, tetapi masuk dalam konteks politik praktis. Bagaimanapun Oke. juga, kalau kekuasaan negara tidak netral, maka proses yang terjadi akan terjadi politisasi kekuasaan negara. Bukan hanya di ranah tentara atau polisi, TNI, Polri, BIN, tetapi juga ranah resources negara. Ingat, Oke. salah Jadi satu yang banyak kemudian dampaknya ya, Mas Umam ya. Banyak dampaknya tidak dampaknya hanya gaduh akan publik, sangat tapi juga signifikan, bisa merembet termasuk ke. menggunakan penggunaan anggaran negara. Baik. Oke, ada banyak sekali dampaknya. Mas Umam, kita tahan dulu sebentar, ada penelpon, ada Pak Ikhwan dari Bandung. Selamat pagi Pak Ikhwan. Iya, Assalamualaikum. Silakan Pak Ikhwan. Itu Presiden sebagai kepala negara melepaskan sebagai orang partai, orang petugas partai, harus dia mementingkan kepentingan negara. Jangan ikut-ikut campur masalah politik praktis untuk pemilihan presiden. Sebagai kepala negara ngikutin SBY maupun Abdurrahman Wahid atau Bu Mega, nggak usah ikut-ikutan, gitu aja. Oke, Baik. terima kasih Pak Ikhwan. Sama-sama. Mas Umam, kalau kita berangkat dari apa yang disampaikan Pak Ikhwan ya, Eva ya, ini Bu Mega sudah tidak usah ikut campur. Ini mungkin kita bisa belajar waktu transisi dari SBY ke presiden selanjutnya. Apakah Presiden SBY juga melakukan hal yang sama seperti ini, cawe-cawe? Kalau misal kita cermati, kita trace back proses politik di 2013 sampai 2014, ada satu positioning yang unik yang dilakukan oleh Presiden SBY, yang mana beliau menyatakan bahwa partai politiknya waktu itu adalah Partai Demokrat, dan beliau sendiri mengambil alih posisi untuk penyelamatan partainya di Partai Demokrat yang waktu itu terjadi gonjang-ganjing. Beliau menyatakan untuk demi kepentingan partai, kepentingan politik, dan juga demokrasi, karena posisinya memegang kekuasaan negara, maka kemudian partainya dinetralkan, sehingga kemudian diberikan hak para kadernya memiliki keleluasaan untuk memberikan dukungan kepada waktu itu, apakah Pak Prabowo Subianto ataukah Pak Joko Widodo. Bahkan pembelahan cukup signifikan, ada cukup besar memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, tetapi yang lebih besar lagi, waktu itu kader-kader dari Partai Demokrat memberikan dukungan kepada Pak Jokowi. Artinya apa? Terpilihnya Pak Jokowi di 2014 sebenarnya juga tidak lepas dari netralitas kekuasaan negara waktu itu. Nah, oleh karena itu, ini harus menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi siapapun, bukan hanya bagi Pak Jokowi, tetapi bagi kita, bahwa proses berdemokrasi yang terbuka, yang adil, itu sangat diperlukan untuk menghadirkan sebuah proses pemilu yang inklusif tadi. Kalau misal kemudian negara berpihak, maka kemudian hampir semua, seluruh kekuatan negara, resources kekuatan negara akan bisa mempengaruhi arah politik pemilih. Tetapi kalau negara netral, tentu kita harapkan demokrasi akan jauh lebih matang di sana. Iya, lalu bagaimana dampaknya ketidaknetralan Presiden Joko Widodo terhadap publik, terhadap masyarakat itu sendiri? Nanti kita akan bahas lagi ya, Mas Umam dan juga pemirsa. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami lanjutkan pembahasan bersama dengan Mas Umam. Mas Umam, tadi pertanyaan saya terkait dengan bagaimana dampaknya ketidaknetralan Presiden Joko Widodo terhadap rakyat, utamanya kedaulatan rakyat, Mas Umam. Ya, presiden adalah simbol negara. Presiden adalah pemimpin negara. Kalau misal kemudian kekuasaan negara tidak netral, maka impact-nya bisa kemana-mana. Jika kekuasaan negara tidak netral, politisasi lembaga-lembaga negara seperti TNI, Polri, BIN, aparatur sipil negara, termasuk penyelenggara pemilu, dan juga penegak hukum, berpotensi terjadi secara masif. Nah, oleh karena itu, hal ini kemudian menjadi alat kekuasaan yang hati-hati bisa memberikan dukungan kepada satu pihak tertentu, tapi di sisi yang lain juga bisa menjadi hambatan bagi pihak tertentu, tergantung pada selera kekuasaan. Nah, terkait dengan respon dari masyarakat juga akan sangat berubah. Karena bagaimanapun juga ketika negara menggunakan resources-nya, kita ingat Mbak, pada akhir 2022 ketika harga BBM naik, maka approval rate pemerintahan waktu itu mengalami drop.
ada di angka sekitar 50% atau bahkan di bawah 50%, tepatnya di angka 48%. Tetapi begitu kemudian proses pemberian bantuan sosial berlangsung, kemudian social safety net yang jumlahnya mungkin ada sekitar 15 jenis bantuan sosial digencarkan di akhir tahun, maka kemudian di awal 2023 terjadi lonjakan atau kembalinya approval rate pada angka 70% dan sebagainya. Baik, Nah, ini jadi bisa juga terjadi nanti di pemilu 2024. Karena 2024 pemilunya di awal tahun, tepatnya di 14 Februari. Kalau negara menggunakan kekuatan resources yang sama, bantuan sosial atas namanya kemanusiaan, kemudian ternyata itu memiliki keberpihakan secara politik, maka besar kemungkinan akan berdampak signifikan terhadap arus pemilih di akar rumput. Jadi bisa punya dampak kalau misalnya digunakan kekuasaan itu. Jadi agak miris juga ya Mas Umam ya kalau semua sesuai dengan selera penguasa, bukan selera rakyat begitu ya. Baik. Mas Umam, kita akan dengarkan lagi. Ini ada penelpon Pak Gito dari Tangerang. Selamat pagi Pak Gito, silakan Pak Gito. Selamat pagi Metro TV. Pagi Pak, Saya silakan. mau memberikan pendapat sedikit saja. Ini kalau misalkan dilihat dari pernyataan Pak Presiden Jokowi pada kemarin ya. Kalau misalnya dilihat itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan ini justru siapa sebenarnya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sebenarnya siapa yang diragukan. Karena kalau misalnya kita lihat dari ketiga tokoh yang namanya sudah muncul belakangan ini kan mereka punya track record yang juga masing-masing cukup bagus gitu loh. Artinya siapa sebenarnya yang diragukan yang artinya tidak akan menjalankan pembangunan pemerintahan Joko Widodo. Kalau misalnya kita lihat, katakanlah Pak Anies Baswedan ini yang dianggap menjadi antitesa, ini kan beliau juga pernah menjadi menteri di era kabinetnya Presiden Jokowi. Lalu sebenarnya pertanyaannya itu siapa sebenarnya yang diragukan oleh Presiden untuk Oke, Pak Gito, kita sudah terima pendapatnya, semua calon-calonnya bagus, jadi apa yang ditakutkan begitu ya. Selanjutnya pemirsa ada Pak Beni dari Lampung. Pak Beni, selamat pagi, silahkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Beni. Waalaikumsalam. Ya, menurut saya Presiden Jokowi ini sudah offset secara etika. Mengapa dia tidak memikirkan atau fokus untuk ke depan dalam rangka mengakhiri masa jabatannya yang kelihatan ekonomi sudah mulai kacau, harga-harga mulai naik. Malah dia repot mengurusi capres dan cawapres ini. Seharusnya yang jadi penonton aja dan menjadi wasit sebagai pemerintah. Baik Pak Beni, jadi ada yang lebih penting lagi begitu ya ketimbang ngurusin capres-cawapres. Baik, terima kasih Pak Gito dan juga Pak Beni. Boleh ditanggapi Mas Umam tadi pernyataan dari Pak Gito, sebetulnya apa sih yang ditakutkan oleh Presiden Joko Widodo? Betulkah ada unsur insecure yang dialami oleh Presiden Joko Widodo dan ada statement tadi dari Pak Beni, offside etika. Tanggapan Anda, Mas Umam? Iya, apa yang disampaikan oleh Pak Gito dan juga Pak Beni tadi sangat menarik. Offside secara etik itu menjadi sebuah hal yang harus difahami, dan untuk memahami itu membutuhkan moral etika kekuasaan yang sangat tinggi. Karena memang dalam konteks aturan hukum memang memberikan ruang bagi terjadinya proses politik, dalam konteks ini hak politik dari presiden. Tetapi ketika kemudian presiden seharusnya dan juga sewajibnya tidak menggunakan kekuasaan negara dalam mengeksersis hak politiknya itu dibutuhkan kesadaran etik yang sangat tinggi. Nah, kalau misal kemudian presiden tidak bisa memisahkan antara domain privat dan domain publik, kemudian terjadi campur aduk di sana, maka disinilah kemudian kekuasaan negara menjadi tidak netral. Kalau tidak netral, maka potensi terjadinya abuse of power dan juga konflik kepentingan atau konflik of interest akan sangat tinggi. Disinilah yang kemudian menjadi perdebatan. Kalau misal memang presiden tidak bermain di ranah politik praktis, barangkali akan banyak yang bertanya, mengapa presiden hadir di dalam konteks pendeklarasian capres pihak tertentu? Dan kita tahu beliau adalah wakil atau petugas partai dari PDIP misalnya. Lalu kemudian memberikan political endorsement ke sejumlah nama yang berpotensi maju di capres 2024. Tetapi juga tidak memberikan dukungan kepada capres yang lain. Nah, semua ini Mbak akan berdampak signifikan terhadap keadilan berdemokrasi ke depan. Jika kita berkomitmen pada demokrasi, maka netralitas negara harus dijaga dengan baik. Dan itu adalah salah satu tugas terpenting dari presiden. Karena bagaimanapun juga, presiden adalah simbol negara, presiden adalah pemimpin negara, bukan hanya pemimpin dari partai politik dan juga kelompok tertentu. Baik.
Ya, Mas Umam, selain berdampak pada keadilan demokrasi, apakah juga berdampak pada calon yang tidak di-endorse oleh Presiden Joko Widodo, dalam hal ini adalah Anies Baswedan? Bisa saja hal itu berdampak, oleh karena itu berbagai informasi spekulatif, memang sifatnya spekulatif, tetapi politisasi kekuasaan negara itu dijalankan secara diam-diam. Dan dia sifatnya tidak terlihat. Ada invisible hand yang bermain, yang mengorkestrasi, yang memainkan kekuatan sana-sini untuk mengganjal, untuk menghantam pihak tertentu. Hal itu bisa bukan hanya melalui kekuatan intelijen, tetapi juga menggunakan kekuatan penegak hukum. Keberpihakan penegak hukum di dalam politik itu adalah abuse of power. Dan kita tahu dalam konteks berbagai negara berkembang hal itu terjadi. Dalam konteks di Indonesia, diindikasikan hal itu juga terjadi. Kita tidak ingin negara menjadi tidak netral hanya karena dalam konteks ini penegak hukum menjadi tidak netral hanya karena kalkulasi politik dan juga perbedaan selera kekuasaan yang ada saat ini. Baik, jadi mudah-mudahan invincible hand mulai dari penegak hukum, informasi intelijen, ini jangan sampai merenggut yang namanya kedaulatan rakyat. Kita akan kawal terus ya Eva ya, sampai pemilu kita berhasil diselenggarakan nanti 2024. Terima kasih Ahmad Khoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu, Mas Umam.